Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan dan selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Tamawarni, kelas 12 MIPA 3, SMA Negeri 1 Kota Gajah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi fisika, yaitu diantaranya ada listrik statis, gaya kolom, medan listrik, energi potensial listrik dan potensial listrik, serta kapasitor. Oke, mari kita mulai dari listrik statis. Saya yakin teman-teman pasti sudah tahu apa itu listrik statis. Pada sekolah menengah pertama kita sudah belajar tentang ini. Jadi, listrik statis adalah kumpulan muatan jumlah tertentu yang tetap atau statis. Ketidaksetimbangan listrik di dalam maupun permukaan benda. Listrik statis dapat ditimbulkan oleh dua benda yang memiliki muatan listrik berbeda. Muatan listrik pada benda dapat timbul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain. Terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Jadi lebih singkatnya, listrik statis ini berhubungan dengan gejala kelistrikan yang diam atau tidak bergerak. Jadi, perlu teman-teman tahu kalau listrik statis ini berbeda nih sama listrik dinamis. Perbedaannya terletak jika dalam listrik statis, dia tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Listrik statis dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman. Yang pertama, saat kita menggosokkan penggaris ke meja lalu ditempelkan ke kertas, maka kertas tersebut akan menempel. Nah, kira-kira apa nih penyebabnya? Jadi, kenapa kertas tersebut bisa menempel pada penggaris? Karena di dalam penggaris terdapat listrik statis. Jadi, penggaris yang sudah digosokkan ke meja tadi telah bermuatan negatif, kemudian didekatkan kepada kertas yang bermuatan positif, maka akan saling menarik sehingga kertas menempel pada penggaris. Itu merupakan salah satu contoh listrik statis yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, dari listrik statis yang memiliki dua muatan yaitu positif dan negatif, yang keduanya akan saling tarik-menarik jika disatukan. Ini ada hubungannya dengan yang namanya gaya kolom. Jadi kita akan bahas setelah ini, so let's moving on. Perlu teman-teman tahu nih, bahwa hukum kolom ini ditemukan oleh ahli fisika namanya Charles Augustin de Coulomb. Jadi kolom ini melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberikan muatan listrik dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Pada dasarnya, hukum kolom ini menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan yang berlainan jenis akan saling tarik-menarik. Sebagai contoh, jika satu benda memiliki muatan positif dan benda yang lain memiliki muatan positif, maka interaksi yang terjadi di antara keduanya adalah tolak-menolak. Lalu jika salah satu benda memiliki muatan negatif dan benda yang lainnya memiliki muatan negatif juga, maka yang terjadi pada keduanya adalah tolak-menolak. Tetapi, jika salah satu benda memiliki muatan positif dan benda yang lain memiliki muatan negatif, maka interaksi yang terjadi di antara keduanya adalah tarik-menarik. Teman-teman, ternyata bukan hanya dari sifat gaya yang muncul, tetapi Coulomb juga mencoba mengubah variabel-variabel yang ada. Iya, dia pengen tahu nih, gimana sih cara ngitung gayanya? Jadi yang pertama, dari kedua benda tersebut, dia mengubah besar kecilnya muatan dengan menambah muatan atau dengan menguranginya dengan mengalirkannya ke bumi sambil mengecek perubahan gaya yang terjadi. Ternyata, gaya sebanding dengan perubahan muatan kedua benda. Maka dia mendapatkan hasil sementara F sebanding dengan Q1 dan Q2. Tapi nggak berhenti sampai di situ nih teman-teman. Coulomb sekarang mencoba mengubah jarak antara kedua benda tersebut dengan menjatuhkannya lalu mendekatkannya kembali sambil memeriksa gaya yang terjadi. Ternyata gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Semakin jauh jarak dua benda tadi, gaya yang dihasilkan akan semakin mengecil sebesar pangkat 2.
Berhubung kita kemungkinan ngebuat percobaan atau ngitung gaya dari dua benda bermuatan ini di ruangan terbuka atau ruang hampa, sehingga konstantanya jadi 9 kali 10 pangkat 9 Nm persegi per kolom persegi. Sehingga kesimpulan dari hukum Coulomb berbunyi, besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan itu, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Dan Coulomb mendapatkan rumus F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Di sini F merupakan gaya Coulomb dengan satuan Newton, kemudian terdapat K yang merupakan konstanta dengan satuan Newton meter persegi per kolom persegi. K bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Q merupakan besar muatan dengan satuan kolom, lalu ada R yang merupakan jarak antara muatan yang memiliki satuan meter. Oke, sekarang kita lanjut ke medan listrik ya teman-teman. Baik, medan listrik ini sendiri memiliki pengertian yaitu daerah atau area atau ruang di sekitar muatan listrik, baik itu muatan listrik positif atau proton maupun muatan listrik negatif atau elektron yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Dari pengertian tersebut, mari kita refleksikan medan listrik ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman pernah nggak mengalami kejadian di mana teman-teman sedang megang-megang pintu, terus terasa seperti ada aliran listrik yang membuat teman-teman seperti kayak kesetrum gitu? Mungkin sebagian dari teman-teman pernah mengalami hal tersebut ya. Nah, dari kejadian itu yang teman-teman alami, ini terjadi karena adanya lompatan elektron. Terus kenapa baru kerasa kesetrum waktu megang-megang pintu? Itu karena teman-teman memasuki wilayah yang memiliki muatan listrik. Jadi gini, ketika tangan menyentuh gagang pintu, akan terjadi lompatan atau perpindahan dari gagang ke tangan. Ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan proton dengan elektron di wilayah itu. Gagang pintu berbahan logam yang memiliki elektron akan lebih gampang nih berpindah ke tangan teman-teman yang kekurangan proton, karena elektron yang berpindah akan berubah menjadi proton. Itu merupakan salah satu contoh peristiwa medan listrik yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, medan listrik memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, arah garisnya akan keluar dari muatan positif dan masuk ke dalam muatan negatif. Yang kedua, garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan. Dan yang ketiga, semakin banyak garisnya, maka semakin kuat medan listriknya. Sama seperti gaya Coulomb, medan listrik juga memiliki rumus, yaitu E sama dengan F per Q atau E sama dengan K Q per L kuadrat, di mana E merupakan kuat medan listrik yang memiliki satuan Newton per kolom, kemudian F merupakan gaya tarik-menarik antara muatan dengan satuan Newton, kemudian Q merupakan muatan listrik yang memiliki satuan kolom, kemudian K merupakan konstanta yang memiliki nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi potensial listrik dan potensial listrik. Teman-teman, pengertian dari energi potensial listrik adalah usaha untuk memindahkan muatan dari jauh tak terhingga ke dalam medan listrik muatan lain. Energi potensial listrik merupakan besaran skalar dengan satuan dalam SI adalah Joule. Sebuah muatan Q1 berada di dekat muatan Q2. Energi potensial EP yang dimiliki oleh Q1 adalah EP sama dengan K Q1 kali Q2 per R, atau V sama dengan EP per Q. Yang berikutnya adalah potensial listrik. Potensial listrik adalah energi potensial listrik per satuan muatan. Satuan dari potensial listrik adalah Joule
per kolom atau volt. Rumus dari potensial listrik adalah V sama dengan K Q per R, dengan V merupakan medan potensial yang memiliki satuan V, kemudian K merupakan konstanta dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Kemudian Q merupakan muatan listrik yang memiliki satuan kolom, kemudian R merupakan jarak antar muatan yang memiliki satuan meter. Teman-teman, sekarang kita udah sampai ke materi kita yang terakhir, yaitu kapasitor. Kapasitor adalah sebuah benda yang dapat menyimpan muatan listrik. Benda ini terdiri dari dua plat konduktor yang saling berdekatan tetapi tidak sampai bersentuhan. Benda ini dapat menyimpan tenaga listrik dan dapat menyalurkannya kembali. Kegunaannya dapat kita temukan pada lampu yang ada pada kamera, juga banyak dipakai pada papan sirkuit elektrik pada komputer yang kita pakai, maupun pada berbagai peralatan elektronik. Kita dapat mencari nilai kapasitas atau kapasitansi suatu kapasitor, yakni jumlah muatan listrik yang tersimpan. Untuk bentuk paling umum yaitu keping sejajar. Gambaran sederhananya dari kapasitor ini adalah terdiri dari dua keping sejajar yang memiliki luasan A dan dipisahkan dengan jarak yang sempit sejauh D. Seringkali kedua keping tersebut digulung menjadi silinder dengan sebuah insulator atau kertas sebagai pemisah kedua keping. Pada gambar rangkaian listrik, simbolnya dinotasikan dengan C sama dengan Q per V, di mana C merupakan kapasitansi yang memiliki satuan farad berlambang F. 1 farad sama dengan 1 kolom per volt. Kemudian Q merupakan muatan listrik yang memiliki satuan kolom, lalu ada V yang merupakan beda potensial dengan satuan volt. Perlu teman-teman tahu kalau nilai kapasitansi ini tidak hanya bergantung dari nilai Q dan V saja nih. Besar nilai kapasitansi bergantung pada ukuran, bentuk dan posisi kedua keping serta jenis material pemisahnya atau insulator. Nilai usaha dapat berupa positif atau negatif, tergantung arah gaya terhadap perpindahannya. Kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Teman-teman, dua kapasitor atau lebih dapat disusun secara seri maupun paralel dalam satu rangkaian listrik. Rangkaian seri memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan rangkaian paralel. Di sini terdapat tabel dan sifatnya pada rangkaian seri dan paralel. Di dalam tabel sudah terdapat susunan rangkaian kapasitor, yaitu ada susunan seri dan susunan paralel. Di dalam susunan seri, muatan listrik atau Q-nya sama dengan Qs sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Kemudian beda potensialnya atau V, Vs sama dengan V1 plus V2 plus V3. Kemudian kapasitansi dari susunan seri yaitu 1 per Cs sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 plus 1 per C3. Selanjutnya di dalam susunan paralel, muatan listriknya yaitu Qp sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Kemudian beda potensial atau V-nya, Vp sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kemudian kapasitansi atau C-nya yaitu Cp sama dengan C1 plus C2 plus C3.